masuk ke tahun 80 kita harus melihat proses pergantian orde ini dari orde lama ya ke orde baru. Orde lama itu kan kalau secara sederhana diklasifikasikan mulai durasinya kan tahun 45 sampai ketika Bung Karno tahun 66 tepatnya momentumnya kemudian semenjak ada Super itu berbagai macam jabatan kemudian memenang dari Bung Karno sebagai presiden itu mulai diwujudi satu persatu sampai kemudian di tahun 67 diangkatlah itu pendidikan Bung Karno dan diangkat PJ presiden yang waktu itu adalah Pak Harto Presiden Soeharto sampai kemudian di tahun yang berikutnya akhirnya beliau menjadi presiden dan cukup panjang waktunya ketika Pak Harto memimpin negeri ini. Setidaknya kalau menurut urutan tahun 67 ketika beliau menjadi PJ sampai 98 yaitu kalau itu sekitar 32 tahunan ya. Nah itu periode yang panjang. Maka ketika kemudian kita pada satu dekade saja tahun 80-an maka harus dilihat secara utuh. Di tahun itu memang betul masa-masa ketika Pak Harto memiliki hubungan yang mungkin sedikit rumit dengan umat Islam. Walaupun pernah ketika zaman Pak Harto ada bulan madu ketika awal-awal peralihan orde lama ke orde baru yakni ketika baru membangun antara umat Islam ya TNI yang kemudian melakukan berbagai macam gerakan-gerakan besar untuk hapus jejak-jejak PKI di masa-masa tahun 65 itu ya. Dan kemudian nanti berlanjut di tahun 67 dan sebagainya maka hubungan umat Islam dengan rezim Pak Harto kemudian manis kan. Tapi ketika kemudian di tahun 80-an, 70-an, 90 itu sudah mulai terus besar lagi memang terjadi pergeseran. Di tahun 80 itu memang ada tokoh-tokoh tertentu yang cukup dekat dengan Pak Harto yang tidak terlalu bersahabat dengan umat Islam. Misalkan ada M.T. Murdani, kemudian ada juga Ali Murtopo, SIS yang kemudian menjadi semacam think tank-nya Pak Harto ketika membuat kebijakan tersebut. Nah, setidaknya di tahun itu ada hal menarik yang menjadi isu besar. Satu, isu tentang hubungan Islam dan negara, dalam tanda kutip agama dan negara. Kemudian yang kedua itu isu tentang kristenisasi. Jadi di tahun-tahun 80 nanti maka waktu itu memang sudah mulai digagas yang namanya penyederhanaan partai. Jadi partai yang banyak kemudian disederhanakan dalam bentuk fusi bagi yang orientasinya ke umat Islam maka diarahkannya menjadi satu fusi tertentu. Kemudian yang kaitannya dengan ideologi tertentu misalkan pecahan itu dari TNI, kemudian yang berkaitan dengan sosialis, kemudian yang di luar pemerintah itu dikelompokkan menjadi satu bagian. Nah, biasanya kalau yang Islam semuanya diarahkan menjadi satu adalah dari Partai Persatuan Pembangunan. Sehingga ketiga, kemudian kalau yang dari pecahan TNI, Partai Sosialis pada waktu itu dia mengarahkannya ke Partai Demokrasi Indonesia. Nah, di luar golongan itu para pegawai negeri, aparatur sipil negara, kemudian tentara dan lain sebagainya itu diarahkannya ke golongan kaya. Sehingga pada satu ada tiga cuma partai ini. Bukan masuk dalam partai. Nah, kemudian dalam satu itu berlangsung dan kita bisa lihat dalam sejarah itu nah di sisi yang lain Pak Harto juga memiliki berbagai macam kelebihan, salah satunya adalah stabilitas ekonomi. Jadi cenderung di zaman Pak Harto memang perekonomian itu cenderung stabil. Artinya beliau menganggarkan swasembada pangan
masih pernah dengar namanya SD Impres. SD Impres itu sekolah dasar yang kemudian dibangun dengan misi besar untuk memberantas buta huruf di seluruh Indonesia. Lewat SD Impres itu dari yang ketika kita merdeka, angka melek huruf kita itu sekitar kecil sekali, mungkin 10%. Tapi ketika di zaman Pak Harto, angka melek huruf kita secara huruf Latin sudah tinggi. Karena tadi ada SD Impres yang dibangun oleh beliau. Cuma sayang, SD Impres itu tidak dilanjutkan ke SMP Impres karena keburu orientasi beliau sudah ke tempat yang lain. Coba kalau kita bayangkan misalkan ada SD Impres, kemudian hampir akhirnya seluruh warga negara Indonesia itu melek huruf, bisa membaca, kemudian dilanjutkan ke SMP, mungkin SMA Impres, besar kemungkinan kita menjadi lebih yang cerdas. Tapi godaan untuk berinvestasi di dunia pendidikan ini kan menanamnya setahun ini, nanti mendapatkan hasilnya kan 10, 20, 30 tahun yang akan datang. Nah itu tidak menarik bagi orang yang orientasinya hanya rotasi dulu. Jadi kalau berinvestasi di pendidikan, muaranya kan tidak bisa dipetik hanya dalam jangka 5 tahun. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya isu kristenisasi yang menarik. Jadi di saat itu banyak sekali isu yang kemudian kaitannya dengan mengajak orang lain yang sudah beragama untuk berpindah ke agama yang lain. Maka kemudian kita mengenal ada di dalam slogan dari Kementerian Agama itu Trikurukulan Umat Beragama ya, yang dihafalkan di pembelajaran PPKN atau Pancasila atau PMP dan umumnya. Kerukunan pintar umat beragama. Kemudian yang kedua, kerukunan antar umat beragama. Kemudian yang ketiga itu kerukunan umat beragama dengan pemerintah. Itu bagian dari tadi bagaimana melihat fenomena di masyarakat itu ada namanya sarimisasi, orang bikin sarimi, diiming-imingi pekerjaan, yang kemudian akhirnya muaranya ayo ke dunia agama. Nah itu tidak memang menjadi bagian penting di masa-masa tahun. Tapi saya melanjutkan dikit ya, tahun 80 lah. Tapi tahun 90 nanti berubah lagi. Berubah lagi itu ketika Pak Harto di tahun 90 mulai naik gaji pertama kali. Naik gaji pertama kali, jadi mulai beliau dekat lagi dengan umat Islam. Maka nanti di tahun itu akan lahir Bank Muamalat Indonesia. Kemudian lahirnya ISMI, Badan Cendekiawan Muslim Indonesia yang diinisiasi oleh B.J. Habibie yang kemudian diurus oleh Pak Harto. Kemudian lahir media massa yang menyuarakan suara umat Islam, Republika. Kalian pernah baca Republika kan? Itu sering ya? Nah, seperti itu. Itu yang kemudian kita bisa melihat bahwa apa yang kemudian dilakukan di rezim Orde Baru tidak semuanya jelek, tapi juga tidak semuanya baik. Dan itu wajar. Al-Insanu maka wanasiat wajar ya? Apalagi sebagai rezim yang berbeda dan berbagai bagus. Makanya wajar jika kemudian sekarang di beberapa waktu yang lalu ketika penganugerahan pahlawan nasional untuk Pak Harto ya, timbul pro kontra karena tidak bisa, rata-rata orang melihat dari satu sisi pandang. Nah, kita sebagai kaum yang tercerdaskan dengan pendidikan tinggi, tapi kita harus melihat dari sisi yang dua sisi secara seimbang. Pak Harto jelas dengan segala keterbatasannya ada hal-hal yang mungkin kurang saya sebagai manusia. Jadi kemudian saya jadi itu dalam macam-macam dari semua. Makanya di Hasanah orang Jawa itu ada konsep mikul dur mendem jernih ya. Itu karena apa tadi? Konsep apa yang baik dari sesuatu yang sudah terdahulu diambil, apa yang kurang baik ya dihilangkan. Gitu ya, kan?
Apa yang mau ditanyakan silakan. Terus tentang tadi pembahasan Orde Baru di sini kami ingin menanyakan tentang Masjid Syuhada ini. Terus yang pertama, apa peran Masjid Syuhada dalam kegiatan dakwah atau pembinaan umat pada masa Orde Baru tersebut? Ya, kita di tahun-tahun itu pertama di Masjid Syuhada ketika Pak Harto pas berkuasa di tahun 80-an itu ada fenomena setiap dai ataupun orator yang kemudian menyampaikan kegelisahan tentang pelaksanaan pemerintahan di masa Orde Baru. Memang ada yang kemudian dicekal, kemudian dibatasi aktivitasnya, bahkan di tempat-tempat tertentu saat itu dipetruskan. Petrus itu artinya penembakan misterius, jadi dihilangkan. Tiba-tiba habis ngomong suara keras, tiba-tiba bisa undur. Nah, dengan kondisi seperti itu kami di Masjid Syuhada kami memilih banyak menggeser pola dakwah bil lisan lewat audio. Kita geser menjadi pilihan lewat apa? Lewat berbagai macam kegiatan-kegiatan yang mendampingi umat, khususnya kaitan dengan dekadensi keimanan dan kelemahan ekonomi. Makanya kemudian di tahun itu 80-an itu kami lewat apa yang disebut dengan pendidikan kader Masjid Syuhada, kami mendirikan namanya Trisna Karya di Desa Bina. Desa Bina itu desa yang ada di sekitaran Gunung Kidul sana ya, yang kemudian dia itu termarginalkan secara ekonomi, tapi di sisi yang lain juga mereka itu melawan sekali kristenisasi karena memang iman. Di desa yang sudah miskin plus mungkin dalam tanda kutip ya, abangan yang tidak mengerti agama, sehingga sangat rawan. Tidaknya rentan, perekonomiannya kurang-kurangnya. Ini mengkhawatirkan sekali. Maka kemudian kami itu kemudian kita lihat, kita akan potensi apa yang ada di sana. Satu desa yang kemudian waktu itu sangat lantai rumah mereka sama, kemudian ini rumahnya dari yang bambu-bambu ya. Tapi di sisi yang lain ada potensi yang menarik. Apa itu? Mereka punya rimbunan bambu itu banyak. Jadi desa itu terkenal bambunya banyak, produksi bambu banyak. Biasanya hanya dipakai untuk ya tangga, untuk kursi dan sebagainya. Nah, karena di saat yang sama bersamaan Trisna Karya, Desa Bina itu ingin melakukan dua langkah sekaligus, menguatkan ekonomi sekaligus penguatan agama, maka di desa di Gunung Kidul itu dijadikan semacam percontohan. Jadi mereka diajari bagaimana mengelola industri bambu itu dalam bentuk kerajinan handicraft, yang kemudian mereka nanti akan dibantu juga memasarkan, plus mereka juga diberi asupan pengajian. Itu berlangsung secara simultan berbarengan. Dan karena di tahun itu para NGO itu banyak berhubungan dengan Masjid Syuhada, karena ada tokoh besar misalkan Ustaz Firzi, kemudian Bang Komedi Syarif Romas dari BPHMI, maka jaringannya jaringan dengan NGO internasional, maka produk-produk yang mereka buat itu sudah bisa dipasarkan ke sampai ke internasional, dijual. Nah, itu yang kemudian kita lakukan. Kami tidak akan bertentangan dengan pemerintah. Kenapa? Karena secara genetik disuarakan salah satu masjid yang sudah didirikan oleh pemerintah. Jadi itu yang kemudian kami lakukan. Khidmat kepada umat itu harga mati yang harus tetap dilakukan. Tapi strategi untuk mewujudkan itu fleksibel atau luas. Terus siapa saja kah tokoh Masjid Syuhada yang berpengaruh dalam menjaga dakwah pada masa Orde Baru tersebut? Ya banyak ya. Baik di tingkat nasional maupun lokal itu pernah menginjakkan kaki di sini. Kenapa seperti itu? Ya karena Masjid Syuhada bisa menjadi semacam laboratorium dalam kaitannya dengan pengembangan dakwah, pendidikan, kaderisasi, seperti itu. Sehingga kemudian di tahun-tahun itu kita punya juga yang namanya kader mubalik. Kader mubalik. Jadi kader mubalik
ketika biasanya kami mengkader orang-orang untuk mampu untuk berpublic speaking di depan orang dengan kondisi rezim yang cukup represif, maka digeser tadi dari yang ketimbang kami kena gebuk, bahasa dalam tanda kutip ya, kena gebuk oleh pemerintah Orde Baru, maka kita geser para kader-kader itu digeser ke dakwah penguatan keimanan sekaligus itu langkah yang kami sebut sebagai transformasi dakwah di lisan menuju binaan. Selanjutnya, apakah ada kerjasama membuat acara bareng, misalkan mereka ingin menggunakan acara internal mereka, kemudian pakai tempat di sini, itu hal yang biasa. Lalu kemudian lanjut di era Orde Baru. Bagaimana suasana dakwah dan aktivitas di Masjid Syuhada dibandingkan masjid-masjid lain di Yogyakarta saat itu? Saat itu Suasana aktivitas. Masjid Syuhada itu termasuk masjid awal ya. Saat misalkan UGM belum memiliki masjid, dulu di UGM itu namanya ada Jamaah Salahuddin, mereka belum punya masjid sehingga mereka biasanya beribadahnya di gelanggang mahasiswa. Kemudian banyak kaitannya dengan tokoh-tokoh pemuda Islam, NI, TI, kemudian organisasi mahasiswaan di YUN, atau mungkin kita Malang, itu mereka banyak berkhidmatnya, raminya di sini. Karena memang pada saat itu belum banyak pilihan kegiatan keislaman yang kemudian dikelola secara modern. Jadi justru malah kami bersyukur di saat itu para pemuda yang kemudian kelak di 20 tahun berikutnya mereka jadi pemimpin itu rata-rata mereka memang aktifnya di sini, gitu ya. Ini pertanyaan terakhir dari kami Pak, tentang bagaimana sih jamaah dan pengurus menilai dampak Orde Baru terhadap perkembangan Masjid Syuhada hingga saat ini dan pengalaman Masjid Syuhada dalam menjaga dakwah di tengah tekanan politik. Ya, seperti yang sudah disampaikan ya, kami ke masjid yang didirikan secara bersama-sama antara ulama dengan umarok sebagai sebuah komunitas kumpulan manusia jelas tidak sempurna, tapi menyampaikan kritik itu caranya tidak tunggal, beraneka ragam. Ada mungkin saudara-saudara kita yang mengkritik secara vulgar di depan publik ya, tapi izinkanlah kami memberi perspektif yang lain bahwa kritik saran itu tidak harus disampaikan di depan publik, karena kami punya tradisi menyampaikan langsung kepada yang bersangkutan. Kami punya, alhamdulillah kita bersyukur punya jaringan-jaringan yang kemudian sampai kepada pimpinan-pimpinan pusat, dan kemudian ketika kemudian kita tidak setuju dengan kebijakan, kami bisa sampaikan langsung kepada orang-orang yang kredibel yang bisa menyampaikan langsung kepada pucuk pimpinan, baik lewat tulisan maupun dalam bentuk titik pesan. Nah, itu hal yang kami juga karena masuk ketika Orde Baru, dan peruntukan Pak Harto itu merupakan salah satu pendiri masjid ini juga. Artinya kami tidak akan pernah kemudian mengkritik secara vulgar, bukan karena kemudian itu bagian dari kami, tapi mengkritik itu dengan vulgar maupun tidak bukan cara manhaj atau metodenya, tapi yang lebih penting kan bagaimana sebuah saran itu bisa diterima atau tidak. Nah, itulah kemudian kami lebih fokus ke substansi dari apa yang kemudian kita sampaikan, saran itu sampai kepada beliau dan bisa menjadi